Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Benar di kelas 12 IPA 3? Benar, Ibu. Ini pintunya aman ya? Ya, pintunya tadi itu, Bu. Harap maklum, Bu. Sering gondol aja. Oke. 3 gondol. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, Bu. Masih pagi, kita harus semangat ya. Iya, Bu. Oke, sebelum itu Ibu ingin absen dulu ya. Iya, Bu. Nita. Hadir, Ibu. Hadir. Egalita dia. Hadir, Bu. Oke. Seruli Syarani. Hadir, Ibu. Oke. Natasha. Hadir, Bu. Oke. Ulfa. Saya, Bu. April. Hadir, Ibu. Suci. Bu. Suci sakit kayaknya, Bu. Suci sakit. Imran Lusna. Izin, Bu. Izin kemana? Ke rumah sakit, Bu. Orang tuanya sakit. Oh gitu. Semoga orang tua cepat sembuh ya. Amin. Oke, sebelum kita memulai nih kayaknya pagi-pagi ini sudah terlihat agak kusut-kusut gitu ya. Nah, Ibu kita ice drinking dulu. Oke, dia semua diri. Stand in your place. Oke, semuanya. Kalau Ibu kayak bilang halo, jawabnya hai ya. Ya, Bu. Begitu juga kebalikannya. Halo. Hai. Halo. Hai. Halo, halo, hai. Hai. Oke, kita mulai. Kalau Ibu bilang pagi, itu punya sekali. Kalau Ibu bilang siang, punya 2. Kalau malam, setengah. Oke? Oke. Jangan pakai cowok. Gimana, Bu? Tadi kalau pagi 1, siang 2. Kalau pagi, Malam oke? Ini kalau salah apa gimana, Bu? Kalau sama dia maju, oke? Deal? Oke. Mulai ya. Ya, Bu. Pagi, pagi, pagi. Siang, siang, pagi, pagi, malam, malam, siang, 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 pagi, pagi, malam. Ayo, Bagus. lebih cepat lagi ya. Ibu ini kita sama ya. Oh, tidak, semua adil. Oke, pagi, 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 siang, 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 malam, 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 siang, pagi, siang, malam. Tadi kata-kata tadi. Pagi, 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 siang, 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 malam, malam, siang, pagi, siang, pagi, siang, pagi, siang, malam. Iya, boleh. Oke, halo, halo, hai. Sally, halo, halo, hai. Oke, Natasha, halo, halo, hai. Oke, yang paling belakang siapa namanya? Minta, Ibu. Rita, hai, hai, halo. Halo, hai. Oh, Ega. Salah. Enggak apa-apa. Lanjut ya. Ega. Halo. Hai. Ulfa. Halo. Hai. Oke, sekali lagi ya. Pagi. 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 Sebentar, pagi. Malam. Ega lagi. Ega lagi. Oke, sekarang satu orang lagi. Cari pangsa ya. Ega, ada temen-temennya Ega. Pagi. 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 Halo.
aku ya. Pagi, malam. Oke, berseri itu semuanya. Oke, ini mau apa yang kedua ini? Jaipong. Ibu pengen sih kita akan membahas nanti tentang keterampilan. Maka saya pengen dua teman kalian ini bernyanyi. Apa hubungannya? Kan keterampilan. Oke. Boleh mulai nyanyi apa? Barang sendiri. Boleh berdua Sendiri. Korban. Duluan kan Bu dia. Boleh duluan. Tanya apa kalian? Terserah. Boleh. Statue juga boleh, statue nggak sih lagi zamannya? Kasih apa? Boleh berdua. Kasih apa? Mau kalau cuma Apa? Sama. Oke, 1, 2, 3. Saya udah bisa. 1. Nanti teman-temannya di ini ya, tangan ya, semangatin. 1, 2, 3. Kamu ngomong. Ayo. Orang ini juga mau nyanyi. Yang lain aja lah Bu. Dah cepat. Nah, ayo. Boleh kok nyanyi. Ya, berdua aja berdua. Mau lagu apa? Mau sama cinta deh ya. Ya, boleh. Sama cinta. 1, 2, 3. Kata-kata cinta berucap indah mengalir berzikir di ujung doaku sakit yang ku rasa tidak jadi penawar aku. Insya Allah teman semuanya. Oke, sekarang dulu semangat banget ya ini ya. Eja Serli aman. Oke, baiklah selanjutnya setelah kita ice drinking dan absen tadi, ibu pengen siapa kita kelasnya? April. April, baiklah April bisa dititipin doa sebelum belajar nah. Baik Ibu. Baik. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, semoga nanti kita lancar ya belajarnya. Terutama Sabri. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, ibu harap kalian tegakkan badannya, keluarkan pena dan bukunya. Siap. Oke, siap untuk belajar. Siap. Oke, nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baiklah sebelum kita melanjutkan pelajaran selanjutnya, ibu akan agak flashback ke pelajaran sebelumnya. Nah, kemarin kita belajar layanan informasi tentang cyberbullying. Ada yang masih ingat cyberbullying itu apa? Membuli dalam media sosial. Ada lagi? Coba Natasha. Tindak kekerasan melalui media sosial. Oke. Nah, sebenarnya ada cyberbullying dan bullying konvensional. Apa bedanya? Coba yang tahu? Bullying konvensional tetap muka kok. Ya. Berarti itu tidak baik. Tidak baik. Kita tahu kan apa aja kan cara mengatasinya semua kemarin kan? Ya, Ibu. Oke, baiklah. Lanjut ya. Kita melanjutkan ke materi selanjutnya yaitu ada yang tahu tentang apa? Tak tahu. Belum tahu ya. Ini Bu, ingat Bu, kemarin Ibu udah bilang Ya, apa itu? tentang jadi moderator. Oke. Yang lebih tepatnya adalah keterampilan menjadi moderator. Oke, silakan catat.
Kelihatan anak? Kelihatan Bu. Oke, baiklah. Keterampilan menjadi moderator. Pastikan kita ini udah tidak asing kan dengan moderator itu apa. Karena moderator ini sering kita lihat mungkin di kayak di diskusi atau di talk show ya kan, ada moderatornya. Nah, lanjut. Ada yang tahu apa itu moderator? Ini Bu, Akhirnya, kayak Sally. ini ya, moderator itu orang yang menyampaikan perkataan dari narasumber. Oke, bisa jadi ada yang lain? Menyimpulkan Seorang pemandu dalam sebuah diskusi Bu. Oke, dalam diskusi. Natasha tadi apa tangan? Iya Bu, pembawa acara diskusi. Pembawa acara. Oke, siapa namanya? Ibu ini bukan lupa. Coba acara kayak di seminar-seminar gitu Bu. Oke. Kalau Ega apa Ega? Ega? Pemandu acara, pemandu berjalannya acara. Oke, jadi moderator adalah orang atau seseorang yang membantu jalannya suatu acara sehingga dapat berlangsung dengan lancar. Nah, moderator ini ada di mana aja? Di diskusi, terus ada di mana lagi? Rapat. Di rapat, ada di mana lagi? Talk show, seminar atau musyawarah. Nah, moderator ini juga punya tugasnya anak-anak ibu. Tugasnya apa? Jadi tetap memfokuskan diskusi itu tetap kepada topiknya. Jadi perannya si moderator itu tetap di situ, membantu alur ceritanya, membantu alur materi untuk menjelaskan suatu materi. Habis itu, nah tugasnya moderator itu apa? Dapat mengatur waktu. Misalnya pematerinya ada 3, gak mungkin kan yang pertama 1 jam, yang kedua 20 menit, yang 3 malah lebih dari itu, gak mungkin kan? Nah, maka dari itu moderator bisa membantu para pemateri untuk memanage waktu untuk mendengarkan materinya. Betul sekali. Lanjut. Nah, jadi si moderator juga dapat bertugas sebagai memberikan kesempatan kepada audiensnya dapat bertanya, dapat kayak lebih sharing gitu, ya kan? Nah, habis itu si moderator ini juga tugasnya menyimpulkan isi dari semua pembicaraan pada hari itu atau si pematerinya. Oke, lanjut. Ada yang tahu nggak bedanya nih moderator dan MC? Siapa Bu? Oke, Sally. Kalau MC itu dia yang menuntut jalannya acara. Kalau moderator itu dia cuma untuk narasumber yang mengatur waktu untuk narasumber. Oke, lebih tepatnya, tadi sangat tepat, tapi lebih tepatnya MC itu adalah membantu keseluruhan acaranya dari awal sampai akhir. Itu semua adalah fungsinya MC. Sedangkan moderator sendiri adalah berfokus pada tahap diskusinya saja. Kayak tadi, dia memfokuskan dalam semua tahapan diskusi. Jadi topik itu akan melenceng. Paham semuanya? Oke. Nah, sebagai moderator kita memiliki tugas dan tanggung jawab apa aja yang tahu? Mendengarkan isi dari narasumber Bu. Bisa jadi. Nah, yang pertama adalah membuka dan membentuk acara. Maksud di sini adalah misalnya dari MC disampaikan kepada moderator, ya kan, pas season diskusi. Jadi selama season diskusi itu dari awal sampai akhir itu yang megang adalah moderator. Nah, oke, lanjut. Jadi sebagai moderator kita harus memperkenalkan pemateri kita kepada audiens, ya kan? Dengan cara gimana? Berarti fungsinya moderator ini dia tahu nih ini siapa aja sih yang menyampaikan, ya kan? Misalnya ada audiens, mana Tasya di belakang. Misalnya Sally ngomong,
si Ega jadi moderator. Sally ini menyampaikan apa yang dia sampaikan, tapi si Natasha nggak tahu itu siapa sih orangnya. Jangan ya. Jadi sebelum dimulai diskusi wajib memperkenalkan siapa yang menyampaikan materi. Habis itu ketiga, mengatur waktu. Yang kan dibuat tadi. Jadi tugasnya moderator ialah mengatur sistemnya diskusi. Lanjut, sebagai tanggung jawab dan tugasnya si moderator ini apa lagi? Memandu Acara atau diskusi. oh yang bantu diskusi Bu. Oke, 4 ya, dan masih banyak lagi. Tapi ini adalah yang wajib. Lanjut. Oh iya, aku lupa. Tugas tanggung jawabnya moderator adalah menjaga etika. Jadi sebagai pembicara kita harus menjaga tutur kata kita dari A sampai Z. Jangan sampai menyinggung pihak-pihak lain. Itu penting ya. Sorry, salah. Oke, lanjut. Jadi sebelum menjadi moderator yang baik dan benar, kita harus mempersiapkan menjadi moderator. Apa aja sih persiapannya? Dan tahu? Siapin materinya. Ya, mempelajari susunan acara. Jadi jika dia menjadi moderator dan dia nggak tahu apa aja acaranya, apa aja topiknya, boleh nggak jadi moderator? Enggak. Nanti dia mana Bu? Boleh, tapi berantakan. Ya, boleh tapi berantakan. Alangkah baiknya dia tidak jadi moderator. A E O E. Sorry, ini salah. Ada yang tahu lagi? Maaf ya. Ibu mau izin ke kamar mandi. Oh iya, boleh, silakan. Lanjut ya. Apa sih persiapan jadi moderator? Yaitu menguasai topik yang sedang disampaikan pemateri. Misalnya dia membahas secara mental, baik nggak dia membahas masalah psikologi lain, psikologi kesehatan. Nyambung ya? Itu nyambung ya? Lain ya? Misalnya dia membahas kesehatan mental, tapi dia membahas MTK, nyambung nggak? Ini tentang mental nih, tapi dia bahasnya rumus, nyambung nggak? Enggak kan? Makanya dia untuk mempersiapkan. Harus tahu apa sih topiknya untuk disampaikan nanti. Habis itu persiapan menjadi moderator itu yaitu seperti mencari informasi dari Materi. narasumber. Lebih bagus kan kayaknya tuh kayak diskusi besar gitu kan. Jadi itu sebelum kita tahu judul apa yang bakal kita bahas, kita harus tahu materinya siapa. Misalnya profesor, doktor, ya kan, insinyur. Nah, kita harus menyesuaikan dengan jajaran dari pemateri narasumbernya. Lanjut. Nah,
sebagai moderator kita harus berkoordinasi dengan panitia. Ibu pernah ya di suatu acara, jadi mungkin ini kurang briefing juga atau gimana. Jadi suatu acara itu kacau karena apa? Seharusnya pemateri kedua sudah menyampaikan, tapi si moderator belum mempersilahkan atau menyudahi pemateri pertama. Itu tidak bagus ya. Jadi sebagai moderator dalam diskusi apapun kita nanti di jenjang perkuliahan, apalagi kan sebentar lagi kan anak-anak kan bakal menjadi seorang mahasiswa, ya kan? Jadi kita harus tahu ya anak-anak semua. Oke, lanjut. Kita telah membahas teknik bertanya dan menyusun pertanyaan. Ini menarik. Oke, jadi teknik ini ada dua. Pertama, membuat pertanyaan terbuka. Aku mau nanya, boleh nggak sih kita bertanya pertanyaan tertutup kepada narasumber? Boleh nggak? Boleh Bu, tapi kalau jawabannya kurang memuaskan karena terlalu singkat. Nah, jadi pertanyaan tertutup itu adalah jawaban yang akan menghasilkan jawaban yang singkat. Makanya dia harus memakai pertanyaan terbuka. Terbuka tuh apa aja? Kalimat apa? Bagaimana? Terus kenapa? Apakah? Terus ada lagi? Kenapa? Boleh. Apa lagi? Mengapa? Gue nanya kalau kapan itu terbuka? Kapan? Tutup. Contohnya ada yang bisa? Kapan kamu makan? Jawabannya apa? April? Tadi siang. Coba kalau jawabannya bagaimana? Coba. Bagaimana? Bagaimana membuat kue? Jawabannya apa? Yang pertama. Berarti dia menjabarin ya. Terus sebagai moderator kita harus tahu apa aja yang kita tanyakan kepada narasumber. Habis yang pertama ya. Habis itu kita sebagai moderator harus bisa menyusun pertanyaan sesuai kemampuan atau materi yang sedang dibahas. Betul. Jangan tanya misalnya ini kita bahas latihan kepemimpinan, tapi dia bahas masalah lain. Boleh nggak? Nggak boleh ya, harus sesuai. Jadi kita tidak boleh menjatuhkan narasumber kita di depan kalian ramai. Nah, makanya kita perlu tahu pertama informasi dan sumber tadi. Ya, mungkin dari titelnya apa, mungkin dari prestasinya apa, dia sebagai apa, ya. Menyusun pertanyaan. Oke, lanjut. Oke, udah dimulai lagi ya. Masih semangat semuanya? Oke, di sini Ibu akan membagikan sebuah teks. Teks apa coba? Jadi moderator yang baik dan benar. Sangat betul. Jadi ini punya tes. Contoh teks moderator ini ya. Bisa dibaca semuanya ya. Ntar ikuti instruksi Ibu. Iya, sama-sama. Ibu tahu. Oke. Nah, ini adalah contoh teks moderator. Bisa dilihat semuanya. Nah, setelah ini Ibu akan mempraktekkan bagaimana menjadi moderator yang benar dan tepat. Tapi jika kalian lebih bisa daripada ini, itu lebih bagus ya. Jadi kalau moderator ini tidak terlalu formal kayak MC gitu kan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan lebih formal ya kan. Nah, kalau kita sebagai moderator relax, kayak dia tetap
formal tapi kayak ada relaxnya gitu, kayak gini. Di bagian pembukaan bisa dilihat. Bisa, Bu. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih ringan kan? Iya. Ringan nggak apa gini? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian lebih ringan. Yang pertama tuh Yang coba. pertama. Yang pertama benar. Lanjut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak atau Ibu narasumber, para peserta seminar. Jadi kita memperkenalkan dulu narasumber kita siapa. Habis itu lanjut serta hadirin yang berbahagia kita tunjukkan kepada hadirinnya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita berkumpul pada hari ini dalam acara seminar dengan tema pentingnya literasi digital di era teknologi. Saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Paham semuanya? Jadi setelah salah memperkenalkan narasumber, habis itu jawab memperkenalkan diri sendiri. Saya Indah Wijayani akan bertugas sebagai moderator dalam acara ini. Saya berharap diskusi hari ini dapat berjalan dengan lancar, bermanfaat dan interaktif. Lanjut perkenalan acara. Kita harus memperkenalkan acara kita ini apa? Tentang apa sih? Tentang digital, ya kan? Habis itu lanjut memulai diskusinya. Habis itu lanjut saat sesi tanya jawab. Jangan lupa ya, sebagai moderator kita harus mempersilahkan audiens untuk bertanya. Jadi itulah acara sukses biar apa? Biar audiens paham acara apa. Jadi ada kemajuan dan peningkatan kognitif dari para hadirin sekalian. Jangan lupa ditutup dan diserahkan kepada MC lagi. Tapi jika ada beberapa acara atau event tidak perlu ada MC, tidak apa, ya. Kalau cuma kita nggak apa-apa juga. Oke. Jadi dari mudah, ibu pengen kalian per orang maju baca dalam, tapi dengan ada yang lebih relax. Oke? Dibaca ya, bisa ya? Bisa. Ibu kasih waktu yang berisiko membacanya dulu. Ya, dibaca dulu. Dimulai dari sekarang. Yang bagus intonasinya, cara pengeluarannya, nilai langsung A. Karena ini masukkan ke keterampilan saat belajar. Oke, silakan dibaca ya semuanya. Jika ada yang bingung, intonasinya boleh bertanya ya. Boleh? Boleh ini kasih nadanya di mana, ditambahi buat juga. Tiga menit lagi ya. Dibaca pelan-pelan, intonasinya dapatkan. Satu menit lagi ya. Nunggu April belum baca ya semuanya. Udah intonasinya. Oke. Kalau begitu semuanya Ibu pilih acak ya. Ibu pengen dari Ega.
ya. Oke, terima kasih. Sama-sama. Oke, semuanya mendengarkan ya. Sudah, sekarang fokus ke Ega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu narasumber, para peserta seminar, serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam acara seminar dengan tema pentingnya literasi digital di era teknologi. Saya, Ega Rita Ardia, akan bertugas sebagai moderator dalam acara ini. Saya berharap diskusi kita hari ini dapat berjalan dengan lancar, penuh manfaat dan interaktif. Acara hari ini akan terdiri dari beberapa paparan materi oleh narasumber kita, dilanjutkan oleh sesi tanya jawab, dan diakhiri dengan kesimpulan. Mohon kepada para peserta untuk dapat mengikuti acara dengan tertib, aktif berpartisipasi dalam sesi tanya jawab nanti. Tanpa panjang lebar, saya persilakan kepada Bapak Blablabla untuk memberikan paparan materi pertama. Dan saya berikan waktu 20 menit kepada Bapak, kita silakan. Wah, ternyata materinya bermanfaat sekali ya teman-teman. Yang disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini. Baik, terima kasih juga kepada Bapak yang sudah sangat informatif memberikan materi kepada kita. Oke, kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi para peserta yang ingin bertanya, silahkan angkat tangan dan sebutkan nama serta instansi Anda sebelum bertanya. Mohon pertanyaan disampaikan secara singkat dan jelas agar dapat dijawab dengan baik oleh narasumber. Demikian sesi diskusi kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi aktif dari Bapak dan Ibu semua. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan dapat diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat semuanya. Masya Allah, bagus ya. Oke, selanjutnya kita pengen dengar nih dari Natasha. Oke, Natasha boleh maju. Ada yang dengar gak nih? Iya, Bu. Dengar ya? Itu biasa hal-hal yang wajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu narasumber, para peserta seminar, serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam acara seminar dengan tema pentingnya literasi digital di era teknologi. Saya, Natasha Fitri, akan bertugas sebagai moderator dalam acara ini. Saya berharap diskusi kita hari ini dapat berjalan dengan lancar, penuh manfaat dan interaktif. Acara hari ini akan terdiri dari sesi pemaparan materi oleh narasumber, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, dan diakhiri dengan kesimpulan. Mohon kepada para peserta untuk dapat mengikuti acara dengan tertib dan aktif berpartisipasi pada sesi tanya jawab nanti. Saat diskusi dimulai, tanpa berpanjang lebar, saya persilakan kepada Ibu Indah untuk memberikan paparan materi pertama. Waktu yang diberikan adalah sekitar 20 menit. Saat sesi tanya jawab, terima kasih atas paparan yang sangat informatif dari Ibu Indah. Kini kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, silakan angkat tangan dan sebutkan nama serta instansi Anda sebelum bertanya. Mohon pertanyaan yang disampaikan secara singkat dan jelas agar dapat dijawab baik oleh narasumber. Demikian sesi diskusi kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi aktif dari Bapak Ibu semua. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan dapat diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman semuanya, yang belum maju bagian-bagian tunggu
pembukaannya aja, biar ibu pengen tahu awalannya gimana. Boleh sekali maju bagian pembukaan aja. Dengerin ya, bisa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Oke, yang pertama yang saya hormati narasumber hebat kita pada pagi hari ini, peserta seminar yang bersemangat serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah karena atas rahmatnya kita bisa berkumpul pada pagi yang cerah ini. Nah, selanjutnya pada hari ini kita akan membahas seminar dengan pada hari ini dalam acara seminar kita akan membahas dengan tema pentingnya literasi digital di era teknologi. Saya, Sadisya Yandini, akan bertugas sebagai moderator dalam acara ini. Saya harap diskusi kita hari ini dapat berjalan dengan lancar, bermanfaat dan interaktif. Teman semuanya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak atau Ibu narasumber yang hebat pada pagi hari ini, para peserta seminar serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam acara seminar dengan tema pentingnya literasi digital di era teknologi. Saya Umayyah Diana sebagai moderator dalam acara ini. Saya berharap diskusi kita hari ini dapat berjalan dengan lancar, penuh manfaat dan interaktif. Oke, teman semuanya. Baiklah, berarti kita sudah paham ya bagaimana dan intonasi seperti apa yang bakal disampaikan sebagai nanti ya. Nah, sebelum tutup, ibu pengen kalian mengambil satu kesimpulan. Satu orang mungkin boleh maju. Natasha boleh. Boleh Natasha? Boleh Bu. Boleh. Dia buka mau dia Bu katanya Bu bisik-bisik ya Bu. Oh, Bu. Jadi kesimpulannya ini kan tentang keterampilan menjadi moderator Bu. Jadi moderator itu orang yang memandu jalannya acara selain MC gitu Bu. Terus persiapannya itu harus mempelajari susunan acaranya agar pas udah di hari-hari itu tidak bengong, tidak meraba-raba. Ya, terus juga harus menguasai topik yang disampaikan oleh pemateri. Jangan kalau materinya tentang A yang dibahas adalah tentang Z. Nanti pematerinya merasa, misalkan pertanyaannya tidak sesuai dengan materi yang disampaikan narasumber, nanti merasa tidak dihargai. Terus juga moderator harus mencari tahu tentang narasumbernya kayak CV-nya gitu ya. Terus juga harus berkoordinasi dengan panitia agar acara itu berjalan dengan sempurna. Oke, terima kasih Natasha teman semuanya. Terima kasih. Jadi ingat kembali, moderator ini sama juga kayak kalau kita melatih diri untuk berbicara di depan Apalagi kalau dia mau jadi konten kreator. Konten kreator tuh harus bisa mengembangkan cara berbicaranya ya semuanya. Sebentar lagi kita akan melanjuti jenjang perkuliahan. Nanti di situ akan menemui banyak banget namanya diskusi atau seperti presentasi atau ya sebagainya ya. Jadi ini adalah sebagai pembelajaran atau ilmu yang bisa kita bawa sampai nanti. Nah, teks ini baru disimpan ya. Oke, baiklah, sudah selesai. Kalian keluar kelas untuk menutup dan berdoa bersama setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat untuk kedepannya anak-anakku. Amin.
Baiklah ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam